Ternyata menjadi seorang ekstrovert itu bukan suatu bakat ataupun keahlian, tetapi keterampilan sosial yang bisa kita asah, guys. Jadi, aku tuh dulu pendiam banget dan introvert banget parah. Tapi pada satu sisi aku harus merubah diriku menjadi seorang ekstrovert. Dan lebih suksesnya lagi ataupun lebih poin utamanya lagi, aku berani menjadi ketua di salah satu himpunan kampus aku, guys. Jadi simak terus ya video aku sampai akhir and check it out. Annyeong 친구야. Welcome back again with my YouTube channel and me. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku nih, guys. Dulu aku itu seorang introvert parah. Bahkan aku tuh gak mau nyapa orang sebelum orang lain itu menyapa aku. Dan ujung-ujungnya apa? Aku tidak dikenal banyak orang. Bahkan aku punya teman itu paling yang akrab banget cuma 3 orang. Yang mereka tahu aku, mereka kenal aku, tapi mereka nggak pernah ngobrol sama aku. Dan satu momen aku kayak mikir, kayaknya gak bisa deh kayak gini terus hidupku gitu loh. Aku bagaimana caranya untuk bisa keluar dari zona nyaman aku, yaitu jadi seorang introvert ke seorang extrovert, guys. Poin pertama adalah aku kenalin diri aku dulu sendiri nih. Aku selalu mikir, gimana caranya aku biar bisa ngomong depan orang, gimana caranya aku biar bisa pede depan kamera, gimana caranya aku bisa dikenalin banyak orang, punya banyak teman, punya banyak relasi, segala macam. Itu sekarang aku lagi menerapin itu. Nah, dulu aku tuh gak pernah mau, kayak saking tertutupnya aku, saking takutnya aku untuk keluar dari zona nyaman itu, guys. Nah, habis itu aku selalu berpikir bahwa pokoknya aku harus jadi orang itu, pokoknya aku harus bisa ngomong depan orang banyak. Nah, aku cari lagi nih, alasan aku tuh apa buat bisa ngomong depan orang itu. Ternyata aku pengen dikenal banyak orang, aku harus punya teman yang banyak banget gitu, guys. Dan itu menurut aku poin yang pertama adalah kenalin diri sendiri, kenalin tujuannya kenapa kita mau mengubah diri menjadi seorang introvert ke extrovert. Terus yang kedua adalah jangan pernah malu untuk menyapa orang. Nah, dulu itu aku tuh seorang yang gak pernah mau nyapa orang duluan. Bahkan even nih, aku punya temen, terus aku kenal mereka, aku gak mau nyapa sebelum mereka nyapa aku. Pokoknya aku diem, aku main HP segala macem. Dan itu menurut aku agak sombong ya, terkesannya gak ramah gitu kan. Nah, terus aku semakin dewasa, semakin berpikir bahwa oh ternyata itu tuh gak baik. Jadi aku menutup diriku sendiri. Padahal orang lain itu udah berusaha banget nih untuk bisa berkenalan sama aku, tapi akunya no welcome gitu, guys. Nah, menurut aku kayak misalkan ya, kita ketemu di lingkungan kampus ataupun di lingkungan rumah ataupun di arena-arena lain deh, menurut aku ya, just kita senyum aja, senyum sambil sapa, bilang mau kemana, dari mana, segala macem. Itu tuh dulu aku kayak gemetaran gitu loh, kayak ngomongnya. Tapi setelah lama-kelamaan aku nerapin itu, jadi enak banget, enjoy banget. Jadi setiap hari aku nyapa teman-teman aku kayak gini, habis dari mana, habis ngapain, gitu-gitu. Terus mereka langsung kayak nyahutnya tuh enak. Mereka juga langsung ngobrol kayak, aku dari ini ruang prodi segala macem gitu-gitu. Terus kita langsung nyambung banget, kayak ada topik obrolan gitu loh, guys. Jadi menurut aku yang poin kedua adalah jangan pernah takut untuk menyapa orang lain, karena orang lain itu sangat welcome. Dan menurut aku orang lain itu nggak menakutkan sama sekali. Cobalah untuk terbuka, cobalah untuk saling menyapa, cobalah untuk senyum. Dan senyum itu kan termasuk ibadah juga kan, guys. Terus yang ketiga adalah kita harus ada di lingkungan yang bisa mengubah diri kita menjadi lebih extrovert. Nah, gimana cara aku? Dulu itu aku ngikutin himpunan, cuman karena ya ikut temen aja. Karena aku punya temen yang selalu ikut himpunan segala macem. Terus aku tuh nggak tahu esensi dari ikut himpunan tuh apa.
gitu kan. Terus kayak aku kayak nggak pengen aja sih ketinggalan orang-orang sibuk, terus aku cuma diem aja di kosan segala macem. Aku kayak pengen punya kegiatan. Nah terus temen aku tuh ngajakin kayak ikut, ayo kita ikut organisasi kampus namanya himpunan kan. Dan aku cuman awal-awalnya cuman ngikutin aja, kayak ikutin arahan dari cutting doang. Nah tapi semakin berjalannya waktu, semakin pikiran aku terbuka. Disitulah dimana aku mulai memberanikan diri aku sendiri buat take action, buat yang namanya aku bisa kenal banyak orang, banyak relasi, cutting segala macem. Dan itu ya, semenjak dari aku himpunan itu, aku punya banyak banget temen dari luar prodi guys. Nah habis itu aku awal-awalnya tuh kayak ya udah, aku harus ngerjain sesuatu yang disuruh cuttingku aja gitu-gitu kan. Cuman seiring berjalan waktu tuh aku banyak banget kayak prokja aku yang menurutku nggak masuk di akal dan nggak make sense, dan kita tuh belum mencapai target itu. Dan akhirnya aku sampai pada titik dimana aku pengen ngubah sistemnya itu, dan akhirnya aku kepikiran lah untuk menjadi seorang ketua. Nah, di ketua ini kan harus punya bakat kepemimpinan. Dan aku itu belum punya bakat kepemimpinan itu guys. Cuman aku selalu ingin belajar dari orang-orang. Jadi aku selalu setiap hari itu sharing sama teman-teman aku gimana caranya biar bisa jadi memimpin suatu kelompok, memimpin suatu anggota. Nah, aku tuh selalu minta saran ke sana ke sini. Bahkan dulu ketika aku menjadi seorang ketua, aku itu tidur cuma 2 jam doang. Selebihnya aku di luar. Selebihnya aku mencari ilmu-ilmu baru ke cutting, ke teman-teman aku yang deket, bahkan maupun yang gak deket. Nah, di organisasi ini aku tuh kan banyak nih, kayak misalkan kita ada ramah tamah dari prodi lain, kayak aku kan dari informatika ya. Nah terus ramah tamah ke prodi aktuaria, ke data, teknik kelautan, besi dan segala macam. Nah dari situ aku mulai mengenal tentang dunia mereka, mulai kayak oh ternyata prodi ini kayak gini, oh ternyata mereka punya prodi yang berbeda loh gitu, ternyata mereka punya tujuan yang berbeda yang harus dicapai. Nah dari situ pikiranku mulai terbuka banget. Terus habis itu aku harus menghandle anak-anak aku ya, di mana aku tuh memilihnya kebanyakan rata-rata adalah seorang cowok. Dan di situ agak tricky karena cowok kan kadang kemudian ya, jadi aku harus pahamin mereka gimana. Jadi aku harus pahamin mereka lagi seneng, lagi happy, lagi sedih, lagi malas, lagi ada kerjaan segala macam. Pokoknya di situ aku belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang sifat orang, belajar tentang sikap orang, belajar tentang orang ini bagaimana, belajar tentang harus bagaimana menghadapi suatu masalah. Di situ dimana aku nggak menutup diriku menjadi seorang extrovert. Bayangin aja kalau kamu adalah seorang leadership dan kamu seorang introvert, bagaimana anak-anak kamu menjalani prokja itu? Gak bisa dibayangkan kan? Jadi seorang pemimpin ataupun jadi seorang ketua, kita harus berani ngobrol depan umum guys. Kita harus menyampaikan prokja yang kita pengen, kita harus menyampaikan apa yang udah kita dapetin, kita harus membuat ide-ide segala macam. Gimana kalau misalkan kamu adalah seorang introvert? Bayangin kan gak bisa ya kita ngobrol depan orang, bahkan gugup kan. Nah itu yang menjadi challenging aku untuk bisa terus berkembang. Sebenarnya gimana sih, banyak orang yang ngomong bahwa organisasi itu nggak penting, atau organisasi itu di kampus itu nggak terlalu penting ketimbang dengan pengalaman kita untuk bekerja ataupun magang. Nah, cuman poin aku di sini adalah aku mengikuti organisasi biar aku tuh berkembang, biar aku tuh pikiranku berbeda lagi, yang tadinya introvert jadi extrovert. Itu poinnya. Sebenarnya kadang aku nggak setuju juga sih. Ada orang yang bilang sebenarnya kalau organisasi itu nggak penting banget karena ngabisin waktu segala macam. Tapi menurut aku itu tuh benar-benar mengubah diri aku sendiri guys. Tuh. Nah di dalam sebuah kepemimpinan ini sebenarnya aku
udah terlalu paham banget ya tentang kepemimpinan. Nah, jadi kalau aku ini kan kepala divisi bagian kewirausahaan ya, dimana di situ aku harus memikirkan memutar otakku segala macam untuk mendapatkan cuan di himpunan. Bahkan aku sendiri dulu mendapatkan cuan dari aku muter otak tuh sampai kayak aduh, kadang aku nggak bisa membagi waktuku mana yang tugas kampus, mana juga yang himpunan gitu loh. Dan aku harus memikirkan itu semua. Dan jadi kepala divisi kewirausahaan, kita harus berkoordinasi dengan mitra tentang bisnis, tentang segala macam. Kalau kita nggak punya skill itu guys, jadi kita pusing banget. Dari situ aku mulai tertantang lagi, aku mulai belajar lagi tentang komunikasi yang baik sama orang, tentang tata cara aku ngechat orang yang benar gimana, tentang tata cara meyakinkan bahwa orang itu bisa loh ternyata berkontribusi di dalam himpunanku. Dan kita harus bekerja sama lagi gitu pokoknya. Gak hanya itu, aku aktif banget ikut kepanitiaan. Jadi aku ketua divisi iya, ikut kepanitiaan iya, terus habis itu aku jadi asisten praktikum iya. Kalian bayangin capek apa dulu aku tuh ya. Tapi aku tuh senang karena aku punya banyak orang yang kenalin aku. Dari pengalaman ini tuh buat aku jadi berharga banget guys. Dan di kepanitiaan ini aku cakupannya sekarang luas ya, jadi aku ikutnya itu kepanitiaan kampus, bukan kepanitiaan dari himpunan aja guys. Nah di kepanitiaan kampus ini aku kenalin banyak orang nih, sifat-sifat orang gimana, jadi lebih deket, aku punya bahan meluat prodi aku guys. Kalau untuk jadi asisten praktikum, aku harus punya skill ngomong depan orang, aku nggak boleh malu segala macem, karena percuma kita punya ilmu tapi kalau misalkan kita tuh nggak tahu cara menyampaikan pelajaran dengan baik itu gimana. Gak mungkin ya jadi seorang asisten praktikum itu ngomongnya dengan suara yang kecil, dengan suara yang lembut, tapi juga harus dengan suara yang lantang, yang keras, biar bisa didengar satu kelas full guys. Nah dari asisten ini aku dikenal dengan banyak dosen, bahkan dosen pengujiku sendiri adalah koordinator ataupun penanggung jawab dari asisten praktikum aku dulunya. Nah di situ dimana aku selalu di orang yang ditanya bagaimana yang kurang dari praktikum kemarin. Jadi aku tuh asisten praktikum 2 kali guys ya. Yang kedua kali ini aku tuh selalu ditanya gimana kemarin praktikumnya itu, apa yang kurang efektif dan kamu bisa nggak kasih solusi. Nah itu tuh kayak aduh mind blowing banget, aku kadang suka bingung kalau ditanya kayak gitu, tapi itu menjadi challenging buat aku sendiri. Menurut aku dulu aku adalah seorang yang gak mau banget diketahui tentang pribadi, info pribadi segala macam. Terus aku tuh berubah sekarang, jadi kayak aku mau ngeposting apapun yang aku mau, ya udah aku lakuin aja dan aku tidak peduli pendapat orang, karena yang aku lihat adalah diriku yang semakin berkembang. Dan itu prosesnya tuh panjang juga guys, prosesnya itu perlu yang namanya keberanian. Kita harus keluar dari zona nyaman dan kita harus melawan rasa takut kita. Itu yang poin aku tentang pengalaman di kampus aku guys. Poin aku yang keempat adalah banyak mendengarkan tentang podcast apapun itu, podcast tentang bagaimana kamu harus take action, gak cuma punya ide, gak cuma punya solusi di kepala doang tapi gak pernah take action. Terus podcast buat percaya diri tentang diri kamu sendiri. Nah aku tuh dulu pernah juga ada di situasi yang aku gak percaya diri dengan diriku sendiri, karena dulu tuh aku gendut banget parah, dan itu buat aku tuh gak nyaman buat ngomong depan orang. Jadi di situ aku mendengarkan podcast tentang diet, tentang percaya diri. Kamu harus cari tahu percaya diri kamu itu di mana, gitu kan. Nah, aku mulai diet dulu loh, dari berat badan aku yang dulu tuh 65 kilo sampai sekarang 45 kilo. Kan turun 20 kilo ya. Jadi aku lebih percaya diri. Nah di situ tuh
aku mulai take action, aku mulai kayak bahwa diri aku tuh ternyata bisa dan mampu. Aku mulai merubah penampilanku, aku mulai merubah cara berpikirku, aku mulai merubah cara aku berpakaian, cara aku berkenalan dengan orang, gitu guys. Jadi menurut aku poin yang keempat adalah banyak kita mendengarkan podcast, banyak kita mendengarkan YouTube ataupun TikTok yang tentang self development, ataupun bahkan aku sering baca buku tentang bagaimana caranya kita tuh bisa percaya diri ngomong sama orang, ngomong di depan orang, gitu guys. Pokoknya kalian harus banyak banget haus tentang ilmu itu guys. Pokoknya kalian tanamin aja di mindset bahwa aku ini masih belum bisa, aku ini masih belum punya kemampuan, aku ini masih haus dan jauh banget dari kata aku mampu, aku punya ilmu banyak. Pokoknya dengan mindset itu kalian pasti bakal mencari terus dan bercari terus, menggali terus tentang potensi yang kalian punya sekarang. Dan jangan pernah ragu untuk menanyakan diri kalian ke orang lain. Kayak evaluasi diri itu tuh penting, dan bisa kalian nanya ke teman ataupun ke kating kalian gitu. Poin kelima adalah menurut aku ya, dan menjadi seorang ekstrovert itu gak sepenuhnya kita harus 24/7 ngomong depan orang, sosialisasi depan orang. Jadi kita juga harus yang namanya kenalin diri sendiri dulu, harus kenalin di mana kita harus berhenti, di mana kita harus merecharge energi kita guys. Jadi aku itu dulu ya, kayak misalkan nih aku keluar, udah ketemu banyak orang, udah menghabiskan tenaga aku, dan kayak aduh aku capek banget deh, aku udah kayak ya udah deh, kayaknya istirahat dulu deh. Nah aku tuh bisa ya membutuhkan energi aku 1 hari itu aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak mau ketemu orang, bahkan aku tuh nggak mau beli makan keluar. Jadi kayak aku tidur aja gitu. Aku orangnya kayak gitu guys. Jadi misalkan nih 7 hari aku udah sosialisasi sama orang, udah ngomong depan orang banyak banget. Jadi aku butuh 1 hari di mana aku harus tidur, di mana aku harus nonton drakor, di mana aku harus nonton podcast lagi, di mana aku harus tiduran aja, di mana aku tuh nggak mau ngapa-ngapain. Bahkan even ada orang yang ngikutin aku sendiri, aku tuh males banget ngambil. Jadi kayak ya udah, mau makan enggak, mau pokoknya cuman ibadah doang deh 1 hari itu. Jadi saran aku adalah menjadi seorang extrovert itu bukan berarti kita nggak bisa jadi introvert. Jadi kita harus tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus bersosialisasi lagi guys. Tanya ke diri kalian sendiri, apakah diri kalian itu capek atau tidak gitu. Jangan sampai kalian memaksakan diri malah jadinya nanti bad mood, malah nanti jadinya nggak membuat orang itu nggak nyaman ada di sisi kita. Nah terus poin aku yang keenam menurut aku adalah sebelum kalian ketemu orang, sebelum kalian keluar rumah, itu selalu tanamin ke mindset diri kalian sendiri adalah kalau aku keluar rumah, aku harus bersosialisasi dengan orang, aku harus bisa ngomong sama orang, aku harus bisa mendapatkan insight dari orang itu, aku harus bisa mendapatkan sebuah pikiran baru, ide baru, ataupun pengalaman baru dari orang itu. Nah, kalau kamu nggak mau untuk berbicara ataupun sosialisasi, ataupun lagi nggak mood nih, lagi bad mood segala macam, moodnya lagi hancur di hari itu, ya udah gak usah keluar. Kalau misalkan ada orang yang ngajakin, tolak aja, bilang aja gak bisa nih, mood aku lagi jelek, gak bisa nih, aku lagi mood swing, aku lagi banyak kerjaan segala macam. Terus kalau misalkan orang itu maksa, kamu tinggal lucu aja, aku nggak bisa keluar karena aku lagi bad mood, dan aku takutnya malah ketika lagi ngomong sama kamu, kata-kata aku tuh nyakitin, malah aku tuh diem aja, malah seakan-akan aku tuh nggak menghargai waktu kamu dan nggak menghargai diri kamu. Jadi aku mohon buat hari ini kasih aku space untuk tidak keluar dulu, untuk gak nemenin kamu dulu gitu. Jadi menurut aku tuh poin kejujuran juga penting ya. Nah, sebelum keluar rumah, kalian itu harus menyiapkan dulu nih pertanyaan, ataupun kita mau melihat dulu orangnya siapa. Kayak misalkan aku mau ketemu orang yang pinter banget dalam matematika, aku harus bisa nih, kayak bisa nanya, kamu dulu matematika pinter dari mana? Apa yang bisa
aku pelajarin dari situ. Bagaimana cara aku biar aku bisa dapat achievement ini, gitu. Buatlah sebuah list pertanyaan, buat nantinya kalau ketemu sama orang, itu nggak mati topik, nggak diem-dieman aja, keluar rumah cuma main HP, ketemu orang cuma main HP, atau sampai nggak tahu kita mau ngapain gitu. Jadi menurut aku adalah siapin list pertanyaan ke orang itu, karena kita tuh keluar rumah ya, membutuhkan energi, tenaga, pikiran, segala macam kan. Jadi ya sayang aja kalau kita udah ketemu orang banyak, terus nggak kita manfaatin waktunya. Kalau menurut aku, saran aku tuh seperti itu sih ya. Karena aku mikirnya gini, semua orang itu punya kesibukan. Semua orang itu pasti sibuk dengan dunianya, dengan struggle pikirannya sendiri segala macam. Dan gak semua orang itu bisa kita temuin dalam suatu waktu, apalagi orang yang penting kan. Nah, jadi menurut aku adalah manfaatin momen itu, manfaatin dimana kita harus mencari, menggali lagi segala macam tentang pikiran orang itu ataupun ide-ide dari orang itu. Jangan sampai kalian ketemu sama orang malah main HP, malah gak ngehargain dia segala macam. Nah, itu 6 poin yang menurut aku bisa mengubah diriku menjadi seorang ekstrovert. Nah, yang dulunya aku seorang introvert parah, gak mau dideketin sama orang, gak mau punya teman banyak, gak mau kalau gak disapa duluan sama orang, kini aku bisa jadi ketua, bahkan aku punya banyak koneksi sama orang, aja aku bisa berubah. Dan kalian pun pasti bisa berubah guys. Intinya adalah bukan menjadi orang lain, tapi semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya pikiran kita menjadi dewasa, kita itu lagi berkembang menjadi diri kita yang terbaik. Oke guys, segitu aja video kali ini. Semoga yang punya masalah kayak aku dulu yang struggle banget nih gimana caranya biar bisa jadi seorang extrovert, biar bisa ngomong depan orang, depan banyak kamera, ataupun apa ya, buat video kayak gini aja butuh banget kepercayaan diri tingkat dewa. Buat kalian yang relate, semoga membantu teman-teman aku. Nah, buat kalian yang relate atau mau bahas lagi nih tentang pengalaman aku yang menurut kalian ada yang struggle, bisa tulis di kolom komentar aku. And see you in next video guys. Bye bye. Love you.